waktu nyampe kuburan, pas di depannya kuburan, saya tuh agak kaget. Ya kaget lah, bukan agak kaget lah. Itu apa ya? Ada cahaya kayak jatuh gitu, cahaya jatuh kayak meteor gitulah, tapi kecil, nggak segede meteor. Jatuh ke bawah, di bawah itu dari kejauhan kelihatannya. Nah, saya coba ngelihat gini, itu ada pohon besar memang. Nah, di situ sebelum saya lanjutkan, di atas pohon-pohon itu banyak pocong juga yang nangkring di atas di situ, banyak banget. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita pada malam hari ini, Sahabat Misteri, Bung Tama. Selamat malam, Bung Tama. Selamat malam. Sehat ya, Bung Tama? Alhamdulillah sehat. Rumahnya di mana nih kira-kira? Oh, bukan. Rumah Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Iya. Deket ya sama Surabaya? Ya lumayan lah. Dari sini lumayan lah. Lumayan lah. Lagi sibuk apa nih saat ini nih? Seperti biasa sibuk bekerja saja. Sibuk kerja apa nih? Di bidang apa? Saya di bidang kreatif juga, ada kebetulan juga ngebantuin istri di kafe juga. Dengar juga punya ini ya, apa namanya, bengkel juga. Ada bengkel juga. Itu bengkel apa itu? Motor apa? Motor biasa atau moge atau bebas? Sebenarnya bukan dikhususkan untuk moge, tapi kebanyakan orang yang ke sana maintenance untuk moge. Kebetulan ya, kebanyakan yang datang ke sana ya. Akhirnya terciptalah dogma, oh ini bengkel moge. Oh gitu ya. Sebenarnya di daerah mana bengkelnya kira-kira? Di daerah Sidoarjo mepet Surabaya, daerah Rewin sini. Daerah Rewin ya? Yoi. Warung mepet Surabaya. Yoi. Oke. Ini dengar-dengar nih Mas Tama ini punya pengalaman katanya. Waktu itu kalau nggak salah pernah ini ya, ngejalani ritual-ritual gitu nggak? Ya. Bener ya? Iya. Sampai pada satu ketika sampean jalanin ritual untuk jalan ke satu tempat, tapi tidur. Ya. Tiba-tiba nyampe ke tempat itu tanpa sadar. Ya. Nah itu gimana ceritanya, itu mau gue ceritain? Nah ceritanya itu gini. Dari awal mula. Dari awal mula sebelum dilakukan kegiatan itu, ritual itu adalah kebiasaan dari kelompok perkumpulan yang saya ikuti itu membuka semacam, let's say kita bicara membuka aura gitulah ya, aura sekitar ini. Sebelum dimulainya acara ada kegiatan itu dulu. Setelah itu sudah selesai, kita dikumpulkan, tapi barisnya pisah-pisah, nggak langsung gerombol gitu nggak. Satu terjarak berapa, satu lagi sampai terkumpul semuanya. Terus dimulailah jalan. Kurang lebih sekitar jaraknya antara 5 sampai 6 kilo. Mohon maaf Mas Tama, saya potong dulu. Awal mulanya sampai kok ikut ke perkumpulan atau komunitas itu ya kan? Awal mulanya gimana? Atau pengen aja iseng kah atau gimana? Dan tahun berapa kira-kira itu? Itu sebenarnya awalnya tidak ada maksud dan pikiran untuk kesana ya. Karena kayak ada temen tuh, ayolah ikutlah. Tahun berapa kira-kira? Itu sekitar 2000, ajakan itu 2005. 2005. Oh SMA ya? SMA. Siap, oke. Itu terus habis itu awalnya enggak. Lama-kelamaan diajak lagi. Oke lah. Karena kumpulannya kayak gitu ya? Ya. Teman-temannya sekitaran gitu ya? Oke. Banyak kayak gitu, nggak semua sih, banyak. Akhirnya ikut itu, singkat cerita,
ada beberapa kegiatan-kegiatan singkat cerita sampai yang cerita ini tadi. Oke. Sebelum dimulai kan dibariskan dulu, tapi satu-satu ada berjarak gitu. Lalu dimulailah. Jaraknya sekitar 5 sampai 6 kilo. Dimulai itu dari start kita jalan. Seingat saya itu lewat jalan biasa, rutenya yang saya tahu sebelum dimulai ya, kan dikasih tahu dulu. Jalan biasa, lalu masuk ke perkampungan. Nah, tapi setelah itu saya nggak tahu, karena waktu setelah jarak sekitar 150 meter dari awal jalan, tiba-tiba tuh saya emang ngantuk sih awalnya. Tiba-tiba tuh saya tidur, ngerasa tidur gitu loh. Ngerasa tidur. Terus bangun-bangun, sadar lagi, maksudnya bangun tuh sadar lagi, itu sekitar 300 meter sebelum finish. Finishnya adalah tempat start tadi. Itu waktu perjalanan itu per satu orang atau beramai-ramai itu? Beramai-ramai, tapi satu jaraknya satu. Oh berjarak, ya, meter, berjarak ya. Satu orang lagi, satu orang lagi dari ujung sampai ujung karena banyak kan. Lalu ritual itu dalam rangka apa? Itu sebenarnya dalam rangka satu suro. Oh. Gitu. Sebelum mencuci pusaka. Sebelum kalau bahasa Jawanya gaman ya. Gaman. Jadi Mas Tama dulu ini suka koleksi pusaka. Sebenarnya bukan suka sih, tapi karena saya orang Jawa, saya tuh ingin istilah Jawanya nguri-nguri budaya Jawa. Oh, nguri-nguri ya, melestarikan budaya Jawa gitu. Pusakanya apa waktu itu? Kalau Mas Tama boleh diomongkan. Kalau saya sih sebenarnya saya nggak mau sih dibilang pusaka. Oh, apa dong? Barang yang saya rawat gitu aja. Oke, apa tuh kira-kira? Itu berbentuk kain. Kain? Sudah. Dulu itu. Putih, hitam? Yes, putih. Putih? Ya. Siap. Itu. Oke, mau lanjut. Nah, saya juga nggak tahu ini kenapa saya bisa tidur. Saya juga nggak tahu ini fenomenanya atau peristiwanya itu seperti apa. Namanya juga apa saya juga nggak tahu. Tapi kenapa bisa itu tuh terjadi di saya gitu loh. Mungkin juga bisa terjadi di teman-teman saya yang lain, tapi tidak ada yang pernah cerita. Padahal waktu itu sampean nggak ngerasa ngantuk? Atau ada tanda-tanda ngantuk nih waktu jalan? Awalnya ngantuk, tapi ngantuk biasa aja. Bukan yang ngantuk banget berat gitu, enggak, biasa aja. Okay. Tapi kok ternyata tiba-tiba itu langsung hilang gitu loh. Kayak black out, tiba-tiba tidur. Iya. Nggak sadar pasti tidur, karena nggak sadar, nggak mungkin sadar, ya? Kalau nggak sadar jatuh pasti ditolong kan saya. Pasti ya. Saya juga pasti bangun-bangun pasti nanti di tempat UKS atau apa kayak gitu semacam itu, di rumah warga itu nggak sampai kurang lebih 300 meter saya kebangun lagi sadar, saya kayak loh kok aku udah di sini ya? Kok bisa ngikutin rute itu tadi? Saya coba lihat ke belakang kayak, oh masih sama. Belakang ke depan masih sama, belakang ya masih sama. Berarti saya memang ngikutin rute. Itu lokasinya dia jalannya jalan di hutan atau jalan raya atau kampung? Awalnya jalan raya, setelah itu perkampungan. Tapi seperti apa saya nggak tahu. Jadi saya tidurnya tuh baru nginjek berapa langkah dari jalan raya sudah hilang. Itu masih di area mana nih? Jawa Timur? Jawa Timur. Barat? Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Setelah itu saya juga sambil jalan udah mendekati garis finish itu, saya juga masih mikir ini gimana terjadinya. Tapi kok ya masih saya di sini gitu loh. Sempet tanya nggak sama teman-temannya? Enggak, karena nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Enggak, waktu selesai di finish itu sempat tanya nggak? Enggak. Oh, nggak boleh. Kita tidak berinteraksi apapun. Karena juga waktu ritualnya itu kita tidak boleh berbicara. Oke.
kalau berbicara itu dianggap batal, Batal ya. failed gitu. Harus ngulang lagi berarti ya. Iya, harus ngulang lagi. Dan nggak tahu kapan itu untuk ngulang lagi itu ya. Tahun depan. Tahun depan. Iya. Lama juga. Oke. Karena setahun sekali kan. Setahun sekali. Ya. Gitu. Terus pas nyampe teman-teman itu juga nggak ada yang kayak wah udah enak nih nyampe finish. Enggak, ya biasa aja mukanya itu kayak nggak terjadi apa-apa gitu loh. Biasanya kan kalau jalan jauh capek, wah enak nih istirahat, minum, itu enggak. Sama sekali nggak ada yang kayak gitu. Ya udah biasa aja, minum ya minum biasa gitu loh, nggak kayak yang kayak capek gitu, ngos-ngosan enggak. Walaupun itu malam tapi kalau jalan jauh kan juga berasa kan ya. Berapa kilo? 5 sampai 6 lah. Kurang lebih segitu. Lumayan jauh, sob. Iya. Oke. Itu termasuk yang pertama kali benar-benar mengalami melakukan sebuah ritual. Dan nggak tahu itu kenapa ya. Ya, Sampai masih sampai bingung ya. sekarang saya juga nggak tahu itu ya. kenapa. Oke. Karena memang dari segi kalau kita merasakan segi aura itu ada berasa bedanya. Yang bisa merasakan ya. Tapi untuk orang-orang yang ada di situ pasti bisa merasakan. Yaitu adalah awal mula pertama kali saya mengikuti kegiatan seperti itu. Kegiatan seperti itu. Mm-mm. Oke. Dengan pengalaman yang sampai sekarang saya juga nggak tahu jawabannya. Masih belum tahu. Nggak tahu. Itu apa, seperti apa, gimana nggak tahu. Dari jalan tiba-tiba tidur, tiba-tiba mau nyampe. Iya. Dan nggak tahu itu perjalanannya kemana aja, belum tahu. Nggak tahu. Hanya taunya jalan raya awal gitu dah. Jalan raya awal itu ya. Setelah itu yang pas bangun itu juga jalan raya yang sama karena kan finish sama startnya sama. Jalan raya yang sama juga. Di sini lagi, tapi di sini tempat yang sama sebenarnya gitu loh. Oke. Tapi sebenarnya Mas Tama ini punya ini nggak gift atau memang ingin menjalani itu iseng atau gimana sih sebenarnya? Kalau bisa dibilang mungkin ini gift ya. Oke. Mungkin bisa kalau banyak orang bilang turunan Turunan. gitu. Tapi ya itu saya juga nggak mau menjustifikasi bahwa saya dapat turunan, nggak. Ya pokoknya saya ada gitu Ada aja. itu aja ya. Terus katanya punya pengalaman lagi setelah ini, ada lagi nih Ada. selanjutnya yang kedua itu ceritanya. Pengalaman itu peristiwanya sama, Peristiwanya sama. Tapi di tahun yang berbeda. ritual juga nih, Sama. suro juga. Iya. Oke. Di komunitas yang sama, enggak? Iya. Oh, sama juga. Oke. Mau mencuci gaman juga. Gaman juga. Ya. Tapi orang-orangnya berbeda. Oh, udah Itu. beda orang. Orang-orangnya beda, cuman perkumpulan yang sama ya. Lebih sedikit. Kurang lebih sekitar kalau nggak salah itu sekitar antara 10-15 orang. Nah, awalnya sama seperti yang tadi, dibuka dulu. Ada teman yang bertugas seperti itulah. Kan dibuka tuh apanya tuh? Auranya sekitar ini. Oh, aura sekitarnya itu dibuka dulu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk Tujuannya itu sebenarnya kalau dari cerita temen yang buka itu, ini adalah supaya kita nggak diganggu sama yang iseng. Oke. Gitu. Karena memang ya sebagai masyarakat Indonesia kita tahu sendiri kan satu surau itu seperti apa. Itu Bulan dibuka Suro auranya itu sekalian dipagerin tuh atau gimana itu? Waktu ritualnya di situ. Itu termasuk. Termasuk. Ya? Termasuk. Oke. Termasuk. Oke, lanjut. Dibuka dulu. Kita yang lain masih nunggu. Dibuka dulu sekitar. Lokasi Lokasi di Jawa Timur juga. di Jawa Timur juga. Jawa Timur juga. Kira-kira boleh nggak disebutin kotanya aja lah? Kotanya. Utamanya aja kan. Nggak usah sampai ke desa-desanya sih. Kotanya aja lah. Nggak usah lah. Nggak usah ya? Nggak usah Jawa lah. Timur ya? Ya, Oke, pokoknya Jawa siap. Timur. Siap. Oke. Nah, itu tadi ada temen yang ditugaskan, ada 2 orang. Ditugaskan seperti itu, ngebuka. Terus setelah kita nunggu 10 menit, selesai mereka. 2 orang selesai dengan tugasnya. Kita ngumpul, sama. Ada jarak, tapi depan, belakang, ada berjarak sekitar kurang lebih 15 orang. Tapi paling depan sama paling belakang itu dia tidak untuk
tidak mengikuti itu, tapi bertugas menjaga. Paling depan sama paling belakang, menjaga. Sudah kumpul, rute sudah ditentukan sama teman. Lewat sini ya, oke. Nah, rute itu adalah, saya belum pernah tahu rutenya itu di mana. Jauh juga nggak rutenya itu? Rutenya kurang lebih itu sekitar 3-4 kilo. Berlokasi hutan kah, jalan raya kah, Perkampungan, perkampungan? iya, tapi masih ada kayak semacam apa ya, kebun-kebun yang Kebun. Jadi pemukimannya rimbun nggak gitu. terlalu padat, pemukimannya itu, perkampungannya itu. enggak, Jadi desa banget lah. jarang orang ya, masih jarang orang yang keluar. Iya, Oh gitu, oke. jarang Jam? orang. Dimulai jam 12. Malam. Ya, 12 malam. Oh. Dimulai, ayo kita jalan. Oke. Tapi sama ya, kita tidak boleh berbicara satu sama lain. Walaupun yang jaga depan belakang itu juga sama, tidak boleh ngomong. Cuman paling kalau misal ada apa gitu, ngelihat ke belakang, misal kayak Kode aja. kode gini, stop, dah. Itu aja, nggak boleh bersuara. Dah, kita jalan. Pertama masih biasa, karena masih di perkampungan yang terang kan, biasa. Terus lama-kelamaan masuk. Kita, oh ya, itu tidak boleh pakai sandal. Oh nyeker. Ya, nyeker benar. Tanpa alas kaki nih. Iya, tidak boleh pakai sandal. Tujuannya apa tuh nggak boleh pakai sandal? Memang Pasti ada tujuannya atau? Dari kayak aturannya seperti itu. Saya nggak tahu sih kenapa. Atau emang harus biar menyatu dengan alam kayak tanah? Mungkin kayak sih, gitu? bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Siap. Karena kegiatan seperti itu kan menghubungkan antara kita dengan alam. Kita jalan, awalnya masih enak. Terus agak masuk lagi, udah mulai sepi nih. Cahaya penerangan dari rumah-rumah juga sudah mulai berkurang. Jalan udah lama gitu. Ada satu momen di mana sebenarnya jalan itu sama, di tanah yang sama. Lewat di samping rumahnya orang, rumahnya warga, di belakangnya tuh ada kandang kambing. Kandang kambing sama sapi. Karena kelihatan dari baunya. Nggak bisa dibohongin. Yoi. Nah, terus antara batas tembok terakhir rumah warga yang kita lewatin itu, waktu saya mau nginjek antara batas itu, sebenarnya nggak ada batas sih, tapi kelihatan dari tembok terakhirnya kan, tembok paling belakang itu kelihatan. Waktu saya mau nginjek ini langsung kayak dem, wah ada yang beda ini, ada yang beda, hawanya beda, auranya beda, semuanya beda. Kita bukan masuk ke dimensi lain, masih di dimensi kita, tapi eksistensi mereka itu langsung ada. Berarti hawanya langsung terasa. Hawanya terus kayak udara-udara itu beda. Beda. Lebih dingin atau lebih hangat? Lebih dingin. Oh, lebih dingin. Oke. Tapi dinginnya nggak kayak dingin sejuk itu, enggak. Dinginnya beda lah. Oke. Saya udah merasakan, wah, ada yang beda ini. Pas saya nginjek tanahnya, tek, beneran. Itu jalannya setapak. Jadi, ya ini satu orang gini, udah segini tok, nggak ada yang lain. Jadi nggak bisa dua orang lewat ini nggak bisa. Jalan cuma setapak. Kanan ini kandang, yang kiri ada kandang, tapi kebun ada tanaman-tanaman, pohon-pohon yang tinggi gitu, rimbun lah pokoknya. Saya udah di dalam hati tuh, di depan ini ada pocong, ada kuntilanak, ada sosok nggak tahu apa tapi hitam, pas di depan. Berbentuk tapi hitam. Tapi saya belum lihat, cuman kerasa, oh ini ada ini langsung itu. Beneran memang. Jadi pas saya jalan,
anggap kayak gini ya, jalan, ini pohon, Iya. di sini juga pohon, ini pohon, di sini pocong, yang di sini itu apa namanya, yang sosok hitam tadi, atasnya pocong itu ada kuntilanak. Oke. Sambil bukan teriak sih, ketawa gitulah, kayak di film-film gitu, kayak seperti itulah ketawanya. Nah, jadi kita semua itu melewati pocong dengan jarak seperti ini. Ini mukanya. Jadi saya tuh pas sudah ngerasa, ada pocong, ada kuntilanak, ada si hitam ini. Itu saya masih pandangan kan ke bawah. Terus pas ke atas gini, udah pas di depan. Jadi si pocongnya itu lihat-lihatan, eye contact gitu loh. Nggak tahu yang dilihat saya aja atau yang lain juga, saya juga nggak tahu. Tapi mukanya tuh kelihatan banget nggak? Banget. Kayak apa itu mukanya? Mukanya itu kayak gosong kayak ngelupas-ngelupas gitu loh. Mukanya. Matanya putih-putih agak merah gitu. Bibirnya juga gosong-gosong gitu. Gosong-gosong. Itu jelas banget ya? Banget. Kayak kita ngelihat gini loh. Banget. Ngeri juga, Sob. Jadi ya memang langsung pas, ada pocong di depan. Ya udah saya lihat-lihatan eye contact sama si pocong ini. Jadi dia di sini, saya di sini, jadi ngeliat gini. Itu si pocong. Tapi ya saya biasa aja. Berarti cuma 3 sosok itu aja ya? Si pocong, kunti, sama si hitam itu aja? Hitam. Kuntinya ketawa-ketawa. Tetap Di ketawa atas. Di atasnya si pocong ini. Tapi kalau si hitamnya nggak, diem aja dah. Diem berdiri, diem. Tapi tinggi. Tapi tinggi? Hitam tinggi. Tinggi cuman tidak besar ya. Nggak yang besar gini nggak. Kurus. Bukan kayak sosok genderuwo itu bukan ya? Nggak. Kalau genderuwo kan besar. Ini hitam tapi tinggi. Kurang Matanya lebih nggak kelihatan. Kurang lebih itu kayak membelakangi gitu loh posisinya. Oke. Kurang lebih sekitar 3 atau 3,5 meter lah tingginya yang hitam. Tapi kalau yang pocong ya ukuran normalnya manusia. Kuntinya juga sama, ukuran normalnya manusia. Sudah kan? Ya udah saya biasa aja sih, biasa aja, ya udah biasa. Cuman lihat-lihatan gini, ya udah. Jalan lagi. Pas ujung itu ternyata ada kali. Kalinya lumayan lah, kali besar. Mentok kan kali, belok kanan. Nah dari pas mentok belok kanan, di kalinya itu di ujung ada dam. Dam air. Dam air. Dam air, Okay. ada dam air. Di situ juga banyak banget. Ada anak kecil, ada kayak situasi, bayangin situasi kayak pagi di pasar. Gitu. Berarti rame banget di situ. Rame. Itu kayak mungkin penghubung antara desa sini sama sini ya, sebelahnya gitu. Karena ada jembatannya kan di dam itu. Dari sekian banyak yang muncul sosok itu, yang paling mencolok dari mereka siapa? Ada sempet notice nggak satu? Ini yang paling kayak gini nih. Yang di dam? Yang di dam. Nggak ada. Semuanya solid. Nggak ada yang paling nggak ada. Karena ya kayak kita melihat situasi di pasar, beneran ya. Ini ada yang bawa kayak pikulan apa sih? Ya pikulan kayak gitu. Bawa. Ada yang bawa sepeda, ada anak kecil lari-lari. Ini kayak sosoknya kayak manusia-manusia, ada campur berarti? Iya, campur. Oke. Persis kayak manusia, tapi bukan manusia gitu. Karena ya nggak mungkin dong jam segitu. Ya tapi kita tahu lah itu bukan manusia. Ini Mas Tama biasa aja waktu itu, cuman kaget aja. Ya cuman kaget. Waduh, ya udah, tapi ya udah biasa aja. Udah ngelewatin situ, ya mereka juga ada yang notice bahwa ini orang-orang kayak misal sama kita tuh, ya mungkin ya. Ini orang-orang ngapain ya kayak gitu loh. Mungkin ya sama lah yang kayak dirasain sama kayak kita. Tapi mereka ya tetap aktivitasnya mereka, dan mereka juga ada yang ngelihatin kita, ada. Nah, itu kan tadi belok kanan, dam mentok, belok kanan lagi. Di pojokan situ ada kuburan. Nah, di kuburan tuh saya ada yang kaget. Nah,
Nah, di kuburan tadi, kuburan itu sebelah kiri kita kan, sebelah kiri yang jalan tadi. Waktu nyampe kuburan, pas di depannya kuburan, saya tuh agak kaget. Ya kaget lah, bukan agak kaget lah. Itu apa ya? Ada cahaya kayak jatuh gitu, cahaya jatuh kayak meteor gitulah, tapi kecil, nggak segede meteor. Jatuh ke bawah, di bawah itu dari kejauhan kelihatannya. Nah, saya coba ngelihat gini, itu ada pohon besar memang. Nah, di situ sebelum saya lanjutkan, di atas pohon-pohon tuh banyak pocong juga yang nangkring di atas di situ, banyak banget. Oke. Terus serem juga ya. Ritual kayak gitu ya. Terus. Nah, terus sebenarnya saya tuh pengen nanya kan. Tapi kan itu nanti jadi gagal, pantangan jadi kan pantangan. Akhirnya cuman saya kayak apa ya, kayak gitu loh. Tapi saya penasaran, sampai saya lihatin gini. Sampai jadi saya tuh sampai teman saya belakang tuh ngedorong gini loh, karena saya agak karena kan saya agak berhenti kan, jadi berhenti kan. Didorong gini, terus tapi saya tuh penasaran. Penasaran sama cahaya tadi itu berarti? Cahaya itu warnanya biru seperti kayak batu blue safir itu loh. Warnanya ya. Tapi itu nggak tahu apa itu, entah batu, entah pusaka, atau apa. Mungkin bisa jadi pusaka, bisa jadi batu. Tapi kita nggak ada yang tiba-tiba lari terus masuk ke sana, nggak ada. Nggak ada. Saya penasaran itu apa ya. Tetap supaya tidak gagal, saya lanjut lagi jalan sama mereka semua. Nah, di perjalanan itu juga sama sih. Intinya kita banyak didatengin semacam itu. Yang kita tahu apa ya itu pasti ada. Pasti ada ya? Ada. Di sini ada semuanya. Sampai mau mendekati finish baru itu hilang. Baru itu hilang. Nah, selama perjalanan itu sosok yang mencuri perhatiannya Mas Tama apa? Ada nggak sih? Atau biasa semua nih orang-orang kayak gini? Kalau yang paling mencuri perhatian itu pertama pocong, karena kaget ya. Kaget tiba-tiba. Dekat banget dia. Yang bikin kayak ternotis itu ada dua. Pertama karena pocong itu tiba-tiba ngerasa kayak oh ini ada pocong, dia langsung muncul. Yang kedua ya cahaya biru tadi. Saya juga penasaran, kalau katanya orang-orang sih itu biasanya pusaka, biasanya. Tapi ya saya juga nggak berani untuk keluar barisan masuk ke sana. Menyalahi aturan lagi. Iya, akhirnya jadi gagal nanti saya. Akhirnya perjalanan sampai finish tuh, selesai tuh. Sampai finish, selesai. Di finish, saya tuh coba ngomong, coba tanya. Karena sudah selesai, penasaran. Karena udah selesai, boleh ngomong kan. Saya tanya, tadi ngeliat nggak ini? Ngeliat, oke. Tadi ngeliat nggak ini? Lihat, oke. Tadi ngeliat nggak ini? Ngeliat, oke. Oh, ngeliat. Terus akhirnya yang cahaya biru tadi saya nanya, ngeliat nggak ini? Enggak. Ngeliat nggak ini? Enggak. Tadi saya tanya teman-teman itu, ternyata beberapa teman yang saya tanya, untuk beberapa yang saya lihat, dia juga sama yang apa yang saya lihat. Tapi mereka tidak melihat cahaya biru yang seperti yang saya lihat. Yang sampai lihat tadi ya? Iya, yang di kuburan itu. Cuman kalau untuk yang lain yang tidak saya tanyain, saya juga tidak tahu. Bisa jadi mungkin juga ada yang melihat. Ada yang enggak juga mungkin. Ada yang enggak juga. Nah, Mas Tama, tadi udah sampai finish berarti ya? Itu sudah. Nah, ini bagi orang-orang awam nih, kayak saya juga nih, orang-orang sama Sobat Misteri yang belum tahu nih ya. Sebenarnya itu tujuannya untuk ritual dan untuk mencuci gaman tersebut itu untuk apa sih kira-kira? Kalau dari saya pribadi, tujuannya adalah melestarikan budaya Jawa. Karena saya orang Jawa. Melestarikan budaya Jawa itu kan
warisan dari leluhur kita. Jadi kalau dibilang syirik ya itu sepertinya kok nggak bisa, karena syirik nanti kita masuknya ke ranah agama. Jadi itu tidak bisa digabungkan. Nggak bisa digabungkan. Iya. Tergantung pemahamannya aja ya. Iya, benar. Oke. Itu. Jadi untuk ini aja ya, pelestarian aja mungkin. Melestarikan Melestarikan budaya aja. Jawa ya. Kalau nggak gitu nanti siapa lagi akan punah. Logikanya positifnya ya biar apa yang kita rawat tadi kayak keris nih umpama nih ya kan, biar nggak karatan. Iya, mungkin benar. ya kan ya gitu ya. Terus kalau kain tuh biar nggak buluk. Iya, nggak buluk benar. gitu, ya. Pengertian Oke, secara pengertian. harfiahnya seperti itu. Oke, siap. Terus nih dengar-dengar punya cerita lagi nih yang lebih seru nih. Pernah punya temen yang kena sesuatu. Ya. Iya. Iya. Boleh lah diceritain. Ini ya sebenarnya agak gimana ya, karena anaknya sudah, teman saya sudah ke penciptanya gitu. Cuman kita bercerita saja, berbagi pengalaman. Saya taunya dia sakit. Awalnya saya tidak tahu kabarnya dia seperti apa. Tiba-tiba dia tuh kabarin saya, chat. Apa kabar? Gitu. Aku gini. Itu gimana ya? Nanya. Terus saya bilang, tunggu dulu. Jangan diputusin dulu kalau seperti itu. Gini-gini ini gimana nih maksudnya nih, Mas? Gini-gini penjelasannya dia itu adalah seperti saya dibikin orang. Gitu. Saya kok rasanya seperti ini ya, gini-gini, apa ini dibikin orang? Terus saya jawab, tunggu dulu. Jangan terburu-buru diputuskan ini dibikin orang. Dilihat dulu. Yaudah, ayo ketemu dulu. Di mana? Ya udah, ayo di rumahku ya. Oke, udah. Saya sama teman saya. Nah, teman saya ngajak teman saya. Teman saya ini orang yang tidak bisa merasakan hal seperti itu sama sekali. Sama sekali. Maksudnya hal seperti itu? Hal yang berkaitan dengan goib itu sama sekali tidak bisa merasakan. Sebenarnya saya tidak dengan sengaja untuk ngajak dia supaya dia berasa ini loh jadi beneran, ini loh beneran ada, enggak. Memang saya ngajak aja gitu loh. Main aja lah ya. Iya, main. Ayo temenin ke sini. Oke. Karena sama-sama teman juga. Nyampe di rumahnya, dia datang. Teman saya datang. Saya udah curiga, kok gini ya? Lihat dari fisik nih, kok gini ya? Oh ya udah, nanti dulu. Maksudnya nanti fisiknya dulu. gimana maksudnya? Fisiknya tuh gimana? Perubahannya itu drastis, Kak. Sama sekali itu berubah. Dari apanya? Dari dia gemuk atau dari kurus atau gimana? Dari yang gemuk, sebenarnya bukan gemuk sih, padat gitulah badannya, berisi gitu. Jadi kurus, terus mukanya tuh muka sakit lah gitu, muka sakit. Nggak normal lah ya. Terus ada benjolan yang terlihat di salah satu bagian tubuhnya. Itu terlihat sekali. Terus ya saya menyapa dengan biasa kan, gimana kabarnya gitu. Dia juga ketawa-ketawa, sempat ketawa lah. Terus kita ngobrol, tapi dia tuh ngomong, saya nggak bisa banyak ngobrol ya, aku nggak bisa banyak ngobrol karena sakit. Kalau banyak ngobrol karena sakit, oke. Ketawa juga sakit. Ya, niat saya sama teman saya tadi yang saya ajak itu memang menghibur sebenarnya, supaya dia tidak depresi, tidak stres dengan kondisinya.
Tapi dia sudah ngasih catatan jangan banyak ketawa. Kita kan juga jadi bingung kan akhirnya. Lucu tapi gak ketawa ya, apa ya, bingung ya. Oke. Mau menghibur tapi nggak boleh ketawa gitu. Ketawa, ya. Nah, ya udahlah, ya kita selipin hiburan dikit-dikit, bercandaan sedikit gitu. Ada dia sama istrinya. Istrinya cerita kronologi awalnya seperti ini. Teman saya pun juga ngomong, tapi itu dia ngomong itu sudah nggak jelas. Nggak jelasnya gimana? Ngelantur? Bukan ngelantur. Apa yang dia ucapkan itu nggak jelas. Kita jadi, hah, apa ya? Kayak gitu loh. Oke. Tapi kita kan nggak enak ya. Kita kan sungkan kan, jadi kayak, apa ya? Nggak apa ya? Jadi akhirnya ada beberapa kata yang kita nggak ngerti, tapi kita sok ngerti aja. Karena kita sungkan kan, nggak enak gitu loh. Kita sungkan, kita juga kasihan. Tapi dia juga sepertinya juga kayak nggak apa-apa kalau kamu nggak ngerti, ulangin aja pertanyaannya. Nanti tak tulis. Oke. Jadi dia udah bawa kertas itu. Sama istrinya pun juga ikut menjelaskan. Setelah kita ngobrol lama, dia nanya, gimana yang tak tanyain kemarin gimana, bener nggak sih? Dari awal saya ketemu saya udah ngerasa sebenarnya ada sesuatu yang nggak beres. Udah ganjel ya. Iya. Terus dia itu saya jadi kayak gimana ya, ingatnya tuh kayak nggak tega gitu loh. Mungkin makhluk yang ada di teman saya itu merasakan, oh ini orang ini tahu kalau saya ada di sini. Jadi seperti di teman saya itu seperti kayak dibikin sakit lagi. Dan memang setiap maghrib dia pasti sakit. Setiap maghrib sampai malam. Sakitnya itu gimana? Maksudnya sakitnya kesakitan seluruh tubuh atau gimana? Enggak, hanya di bagian pundak leher ke atas. Oke. Kesakitan itu. Biasanya tuh terasa sakit yang beneran sakit atau sakit karena pusing yang berlebihan. Itu. Dia ceritanya seperti itu. Setelah maghrib pasti? Pasti. Itu pasti. Hari. Setiap hari. Oke. Nah, lanjut. Terus kan saya sama teman saya nggak bisa. Teman saya nggak bisa itu juga merasakan kalau ada hal gaib yang energinya bersinggungan tapi yang bertabrakan, bukan bersinggungan yang selaras ya. Itu pasti kita merasakan ada efek, biasanya mual. Biasanya seperti itu. Yang paling banyak dirasakan manusia seperti itu, efek awalnya. Efeknya pasti mual ya? Pasti mual. Teman saya nggak bisa apa-apa itu mual. Tapi dia nggak ngomong. Tapi udah mual, jadi dia tuh pengen minum, tapi nggak sungkan, ya kan? Karena dikirain, jadi ya saya nggak bisa sebutin lah sungkannya kenapa. Pokoknya dia mau minum tuh sungkan gitu loh. Saya pun juga gitu. Terus itu dia belum cerita, tapi saya tuh udah tahu kalau sebenarnya itu teman saya ini juga merasakan. Tapi seperti apa merasakannya saya nggak tahu. Saya bilang sama teman saya ini, ada. Oh ada ya, beneran ada ya, ada. Ya udah, nanti saya menawarkan bantuan lah. Saya cuma mengantarkan saja, bukan saya yang terlibat langsung untuk membereskan itu, enggak. Tapi sebelumnya mohon maaf, tak potong dulu.
Sebelumnya itu temennya Mas yang sakit itu sempat ke medis nggak? Sempat ke dokter nggak? Tanya dulu dia sakitnya kenapa? Iya, Sempat. sempat. Diagnosisnya apa? Diagnosis dokter adalah kanker. Ya, ya saya juga nggak bisa menyalahkan sih dokternya karena medis sama non medis kan nggak bisa bersatu Nggak ya. bisa. Iya. Setelah itu saya udah ngerasa nggak enak, dia juga sudah pusing, sudah kesakitan. Saya pamit, sudah saya pulang ya. Kalau iya nanti kabarin, chat. Kalau iya maksudnya Kalau iya mau saya bantuin. Oke. Kalau mau saya bantu, kalau mau tak bantu, nanti kabarin, chatting aja. Kalau sekarang nggak apa-apa, soal masih kesakitan kan, nggak apa-apa, udah istirahat dulu. Udah, akhirnya pamit, saya sama teman saya pamit, pulang. Di perjalanan teman saya bilang, kok aku mual yo, gitu. Loh, beneran? Iyo, berarti bener. Nggak sampai muntah berarti dia? Belum, sudah ya kepengen muntah tapi kan nggak mungkin juga kan gitu. Oh berarti bener memang ini ada. Udah, terus malamnya saya dikabarin teman saya, oke ya udah oke, boleh saya dibantu, oke. Nah setelah itu saya mencoba untuk mengkondisikan dengan orang yang mau dituju, orang yang membantu tadi, orang pinternya lah, anggap orang pinternya tadi lah. Saya kabarin dulu, oke mas, ya nggak apa-apa, kapan kesini. Terus saya janjian sama teman saya, oke, udah berangkatlah kita di hari yang berbeda. Kita berangkat ke tempatnya orang tadi, katakan si A gitulah ya, Bapak A gitu. Nah, Bapak A yang menyembuhkan ini. Di dalam kota itu? Dalam satu kota sama? Beda. Oh beda kota? Beda kota. Di perjalanan itu saya juga udah gimana caranya supaya teman saya ini tidak berlarut-larut kesakitan. Jadi saya coba untuk ngobrol, untuk bercanda. Saya masih ditemenin teman saya yang sama itu. Sampailah di tempat tujuan, ke rumahnya Bapak A ini tadi. Nyampe sana, sebelum duduk udah dilihat, kita masuk itu, kita orang si Bapak A ini tadi udah duduk kan di dalam rumahnya. Mas kesana berapa orang ke rumah Bapak A? Ada sekitar 5 orang. 5 orang. Mas sama teman Mas sama keluarganya yang sakit bukan? Iya. Oke. Sama keluarga yang sakit. Terus waktu kita masuk, saya ketok dulu, Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Oh ya Mas, masuk. Nah, terus teman saya yang sakit ini masuk. Nah, si Bapak ini duduk sambil sila, kan pintu masuknya di sana. Ngelihat itu, wah, sopo iki. Kayak gitu. Oke. Terus duduk, Bapak A tadi itu duduk ngelihat teman saya ini tadi, ngelihatnya tuh udah dengan mata yang kayak sinis gitu. Sebenarnya tapi bukan sinis untuk marah gitu, enggak ya. Tapi ya ada hal lain yang dilihat gitu kan. Terus teman saya duduk, sebelum ngomong, wah, ya ono sing gak beres sih. Terus singkat cerita dijelaskanlah kronologi dari awal sampai sebelum ke rumahnya Bapak A. Oke. Akhirnya memang bisa ditarik kesimpulan, memang dibikin. Teman saya ini dibikin. Penyebabnya apa itu kira-kira? Katanya sih iri.
Nih orang-orang yang iri nih. Ngapain Iri. sih kalian pakai iri-iri? Kenapa sih? Kan udah ada jatahnya sendiri-sendiri ya kan. Ya, Terus ya nama manusia ya. iya sih. Lalu ada tahapan yang memang harus dilakukan untuk menghilangkan yang ada di dalam. Bisa dibilang itu kiriman berarti ya? Ya, benar. Oke, Menghilangkan kiriman itu. kiriman itu. Tahapannya dijelaskan. Tahapannya seperti ini pertama, kedua, sampai terakhir. Nah, akhirnya sama teman saya juga, oke Pak. Mungkin bisa diperjelas Mas untuk tahapannya itu kira-kira. Tahapannya itu adalah ada sebuah ritual yang akan dilakukan untuk menghilangkan apa yang masuk ke dalam teman saya. Menghilangkan supaya bersih dari tanda kutip itu tadi. Oke. Yang membuat teman saya semakin sakit. Nah, pada saat yang jadi teman saya datang itu antara 2 atau 3 kali, saya agak lupa. 2 atau 3 kali datang. Yang pertama datang itu yang paling ganas. Oke. 1. Tempatnya ada di kepalanya. Makanya itu kenapa sering diserang sakit kepala yang Setelah nggak maghrib gitu nalar. ya? Iya, Oke. itu. Nggak masuk akal itu. Nah, prosesnya itu panjang. Beberapa hari lah untuk mengeluarkan makhluk itu dan teman-temannya itu panjang. Setiap datangnya tuh kira-kira sampai berapa jam? Datang Tahapan setiap datangnya untuk diobati itu. nggak ada jam sih. Pokoknya selesai pulang. Nggak ada batasan jam. Oke. Jadi setelah datang itu ada ritual yang memang harus dilakukan, tapi tanpa harus ada orangnya pun nggak apa-apa. Karena memang terbatas waktu kan, harus pulang ke rumah. Nah, tapi ritualnya tetap dilakukan sama Bapak A ini tadi. Singkat cerita kita pulang. Sebelum pulang itu dikasih wejangan. Mas, nanti kalau nyetir jangan kenceng-kenceng ya. Karena ini ada yang saya suruh jaga. Jadi mungkin mobilnya terasa berat. Oke. Tuh. Ya memang benar, waktu pulang mobilnya itu berat. Jadi lari 100 itu kayak nggak 100. Ngoyo gitu loh, mobilnya itu ngoyo gitu Kayak loh. bebannya banyak Iya. di dalam mobil. Oke. Udah pulang sampai ke rumah, 2 hari kemudian saya dikabarin, Mas, ini sudah berhasil. Tapi masih ada harus kesini lagi, step yang harus kesini lagi. Karena ini emang sudah levelnya itu sudah level tinggi. Agak parah ya berarti. Ya parah, levelnya sudah parah. Oh, udah parah berarti. Kiriman itu sudah parah. Memang niat sih. Niat untuk membuat teman saya ini lewat. Gitu. Soalnya aku juga pernah denger nih, kayak di Jaluk Pati nih. Iya. Bener ya? Iya. Emang ada ya? Jadi? Ada. Oke. Memang diminta untuk orang ini, teman saya ini meninggal. Waktu si bapak ini kabarin ke saya, dia bilang, Mas ini sudah bisa ditanganin dengan susah memang. Karena ada yang orang-orang yang diikut sertakan untuk membantu kegiatan jahat ini lebih dari 1. Nanti ada 2-an lebih mungkin. Lebih. Oh, Itu. parah. Nah, lalu tapi masih ada lagi masih harus ke sini.
harus kesini lagi. Oke. Lalu dijadwalkan lagi untuk ke sana, saya antar lagi ke sana. Nah, malamnya sebelum saya datang, ternyata dimasukin lagi, dikirimin lagi. Jadi waktu saya datang, saya dikasih tahu, Mas tadi malam kena lagi. Tapi kenanya ke saya, karena memang sudah saya bentengin supaya beloknya ke saya. Gitu. Kalau misal ada serangan, ada attack gitu, dia bisa belok ke saya, nggak kena ke Mas ini. Nah, ini berat juga Mas. Ini pas saya sudah sampai ya tadi ya, dikasih tahu gitu. Ini berat juga Mas. Jadi memang kita ada ritual lagi, bukan saya minta karena memang ya kok ada lagi gitu loh. Singkat cerita, mereka itu mengirimkan sesuatu yang masuk ke tubuhnya teman saya, itu dikeluarin. Saya tuh ngeliat sendiri, ya orang yang bisa ngeliat lah, pokoknya intinya gitulah. Siapapun orangnya yang bisa merasakan, bisa ngelihat, itu pasti tahu. Saya sampai berasa kayak mual, pengen muntah gitu loh, karena melihat apa yang dikeluarkan itu. Kira-kira apa yang dikeluarin Mas? Sempat lihat berarti ya? Iya. Apa yang ada di dalam sampah kotor yang Mas Riko tahu ini, apa yang ada di dalam sampah kotor itu ada. Contoh apa ini kira-kira? Contoh ya kayak Plastik, sampah-sampah kotor, plastik, tusuk apa namanya, sate, semacam itulah yang kotor-kotor gitu ada. bisa gitu. Terus ada juga kayak apa, paku, besi, ada. Ya memang ini kalau dibilang nggak percaya ya monggo, percaya ya monggo silakan. Karena memang tidak bisa dijelaskan juga gitu loh, secara logika tidak bisa dijelaskan. Tapi itu memang ada. Nah setelah dikeluarin itu reaksi dari teman Mas itu gimana? Ya ada rasa berkurangnya, ada rasa berkurang jadi lebih enakan gitu. Mohon maaf, pas dikeluarinnya itu gimana? Dia ngeluarinnya itu dengan mutah atau secara goib ngeluarinnya? Iya, secara goib. Tapi juga ada reaksinya kayak muntah gitu. Tapi nggak keluar ya, nggak keluar apa-apa. Secara kasat mata nggak keluar apa-apa. Cuman dia kayak mual gitu. Iya, kayak gitu. Kayak orang masuk angin gitu loh, kayak gitu. Lalu itu sudah selesai. Akhirnya dengan berbagai masalah yang pelik itu, akhirnya alhamdulillah bisa teratasi dengan baik. Walaupun memang stepnya banyak, membutuhkan waktu, membutuhkan materi juga. Itu tapi hasilnya sepadan lah. Iya, gitu. Tapi ya saya sebagai teman ya kasihan sih. Kalau kita tahu sendiri kondisinya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, itu juga akan ngerasa kok gini ya, manusia jahat banget ya, pasti mikir gitu. Iya sih, iya. Bisa mikirin kayak gitu. Nah itu setelah tahapan yang sampai dikeluarin itu, ada lagi nggak tahapan untuk ritual lagi itu dari Bapak A? Tahapannya sudah selesai, iya. Sudah selesai karena memang sudah clear semuanya. Walaupun memang dengan ya itu tadi, teman saya juga sakit, Bapak Ani juga anggaplah perang gitu. Nah, pada akhirnya nih, temennya Mas tadi itu kondisinya membaik atau
semakin buruk atau gimana? Kok sampai meninggal dunia? Sebenarnya kalau kita harus melihat dari dua sisi ya. Oke. Sisi yang non medis sama sisi medis. Kalau dari sisi non medis itu sudah bagus. Tapi kalau dari non medis memang sudah terlanjur parah di non medisnya. Dengan rentang waktu yang kurang lebih satu tahun, kurang lebih 1 tahun lah. Itu kan otomatis kalau misal kita luka jatuh aja, kalau lama-kelamaan kalau nggak disembuhin kan juga lama-lama bisa jadi busuk kan lukanya, ya seperti itu. Berarti penyembuhannya belum total dong kalau sampai Secara non medis, non medis. secara medis sudah, Oh sudah. tapi secara medis belum. Ya itu yang akhirnya menjalar. Gitu. Oke. Serem juga ya. Iya. Berarti dia keterlambatan ya. Mm-mm. Bisa dibilang terlambatan Mm-mm. untuk pengobatannya tadi itu ya. Iya. Gitu. Oke. Iya. Bentar saya tarik nafas dulu ya Mas ya. Ya kalau yang saya tahu adalah ya mungkin ada pemahaman lain teman-teman yang melihat ini ya monggo silakan ya. Tapi yang saya tahu ketika ada non medis yang menyerang kita, kalau lama ada rentang waktunya yang tidak segera dituntaskan, itu bisa jadi medis gitu. Jadi sampai situ Mas ceritanya Mas. Iya. Akhirnya teman saya kembali ke pemiliknya. Oke teman-teman sahabat misteri. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk teman Mas Tama yang sudah meninggal dunia ini Mas. Iya. Oke Mas Tama, terima kasih udah menyempatkan waktu di sini untuk bercerita bersama saya dan sahabat misteri di sini. Siap. Pengalaman Mas Tama menarik banget disampaikan dari ritual sampai nemuin temen yang kiriman tadi itu sob. Jadi mungkin pendapat kalian dan komen-komen kalian nanti bisa lah ya di komen di kolom komentar nanti. Pendapat kalian gimana tentang kiriman? Ada yang orang iri kayak gitu ya kan? Ritual dari Mas Tama tadi pengalamannya gimana? Kalian bisa komen-komen di kolom komentar nanti. Iya. Oh ya, tunggu satu lagi. Oke. Sebenarnya ilmu seperti itu sebenarnya itu baik kalau digunakan di jalan yang baik. Tidak ada yang jelek. Tidak ada yang. Tapi kalau digunakan untuk jelek akan jadi jelek. Tergantung siapa yang melakukan hal tersebut, niatnya baik atau jelek. Yes. Gitu ya Mas Tama ya? Benar sekali. Oke, siap. Terima kasih Mas Tama ya. Siap. Terima kasih banget udah Terima kasih. kasih. Siap. Sekali lagi Sobat Misteri, jangan lupa kalian tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga kalian buat subscribe, like, share, dan komen biar kita makin semangat buat video untuk kalian nikmati di rumah. Oke, sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini bersama saya Riko dan Mas Tama. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Ngis-Ngis. Ngobrolin kisah misteri.